masih negatif lagi. Padahal udah 15 hari telat. Ya, mungkin emang belum rezeki ya. Udah 5 tahun lebih, malah mau jalan 6 tahun nih. Ya, semoga secepatnya lah aku diisi nih perutnya. Memang itu ya, mulut-mulut itu ibu-ibu itu suka kali nyindir rumah tangga orang. Mungkin ini rumah tangga anakku juga dinyirin. Awas aja aku sampai denger, tak pitos itu mulutnya. Ibu udah pulang dari warung, Bu? Loh, Ibu kenapa, Bu? Kesel Ibu Mil di warung loh tadi, ibu-ibu tuh gosip aja. Gosipin tetangga kita itu yang di ujung itu rumahnya. Paling-paling kita juga digosipin nih sama mereka nih kalau ibu nggak belanja tadi di situ. Awas aja kalau ibu sampai digosipin, ibu denger tak pites satu-satu itu mulutnya. Walah, Bu. Ya udah, Bu, nggak usah didengerin omongan mereka. Emang biasanya kan ibu-ibu suka gosip, tapi ibu juga nggak usah ikut-ikutan ya di situ. Ibu lah mana mau ikut-ikutan masalah kayak gitu. Ibu tuh pengen belanja, tapi loh ya ada aja yang diomongin, entah ini, entah itu. Loh kok ya kayak nggak bosan-bosan itu mulutnya tuh ngacos saja. Ibu tuh jadi nggak tenang belanja, jadi nggak jadi ibu belanja. Pulang ibu, males ibu dengernya. Ya udah, Bu, nanti biar Mila temenin ibu ya belanja di pasar. Biar nggak ketemu sama ibu-ibu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kamu udah pulang? Kamu lapar nggak, Mas? Ayo, cuci tangan, cuci kaki. Langsung makan aja. Kita makan di luar yuk. Aku lagi pengen makan sate kambing nih. Udah lama nggak makan. Tapi loh, ibu sama aku udah masak, Mas. Masa iya kamu nggak makan? Mau makan sate malahan. Ntar malam aku makannya. Ini kan masih sore. Kita makan sate dulu atau nanti kamu kan pengen seblak tuh dari kemarin. Ayo kita makan seblak. Aku makan sate. Biar masakan ibu sama kamu nanti kita makan pas malam. Loh, siapa yang mau makan seblak? Kamu Mil yang mau makan seblak? Iya Bu, si Mila udah pengen banget makan seblak dari kemarin. Makanya aku ajak dia keluar ini, sekalian aku pengen makan sate kambing. Loh kamu Min, malah makan yang kayak gitu? Bukannya kamu tuh lagi promil ya? Makan oh jangan yang tepung-tepung. Makan yang aneh-aneh itu tuh jangan dulu. Makan yang bermicinnya banyak. Kamu harus makan sayur. Makan buah itu dibanyakin. Makan ikan. Malah makan yang aneh-aneh kayak gitu. Gimana mau isi Mil? Kamu lo promil, makan harus dijaga. Kamu gak pengen punya anak tau Mil? Makan yang aneh-aneh aja. Makan aja di rumah tuh. Ibu lo udah masak. Iya Bu, kami makan di rumah, nggak jadi keluar. Loh, kamu kenapa Mil? Kok sedih gitu? Mas, apa memang ya yang dibilang ibu itu benar? Karena aku nggak jaga makan, makanya kita nggak bisa punya anak. Tadi aku tes pack karena aku udah ngerasa 15 hari aku udah telat. Tapi masih negatif aja. Ada benernya juga ibu bilang, kamu juga harus jaga makanan. Emang kita kan semua harus jaga makan. Tapi kalau sekali-sekali pasti boleh lah. Kan nggak sering-sering. Nantilah ya kita pergi tanpa tahu ibu. Kamu udah lama kan pengen makan itu? Aku udah nggak pengen mas makan itu. Karena omongan ibu tadi aku jadi berpikir mungkin emang salahku kita belum punya anak. Aku yang terlalu anggap enteng dengan hal-hal yang kecil kayak gitu. Jadinya berimbasnya untuk kita berdua dan ibu. Juga kasihan. Ibu tuh juga kalau ketemu orang kayaknya gampang tersinggungan mas. Takut ditanyain kapan punya cucu. Ini bukan salah siapa-siapa. Kamu gak usah merasa bersalah kayak gitu. Yang belum dikasih sama Allah mau gimana kita ngomong. Mungkin kita disuruh pacaran lebih lama. Jadi nikmatin aja. Gak usah kamu berpikir macem-macem. Masalah ibu. Taulah ibu kau udah tua. Kita harap maklum aja. Yang gak baik dari omongan ibu gak usah dimasukin ke hati. Ya. Aku juga udah mikirin ini mas, udah lama. Kayaknya lebih baik apa kamu nikah lagi aja mas.
Mana tahu dengan istri yang baru, kamu punya anak. Aku udah pikirin sih, kayaknya aku juga ikhlas lah mas. Kalau kamu tuh ya poligami gak apa-apa mas. Toh nanti anak itu juga menjadi anakku. Kamu bahagia, aku juga bahagia. Dan ibu juga bahagia kan mas pastinya. Apa sih ngomongin kamu? Aku nggak pernah mikir kayak gitu. Sedikit pun aku nggak pernah mikir kayak gitu. Walaupun nanti akhirnya kita nggak punya anak sampai tua, aku ikhlas. Yang penting aku selalu sama kamu. Kamu nggak pernah mikir kayak gitu. Aku cuma sayang sama cinta dan aku cuma mau hidup sama kamu, Mila. Tapi mas, Udah, nggak usah dibahas lagi. Sayur, 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 sayur. Ya ampun, Bayur. Suaranya udah kayak peserta Dangdut Academy ya. Merdu banget ini kedengerannya. Iya loh, bener banget suaranya merdu. Kak Yur, kan udah dipuji. Apa nih yang digratisin? Halah, Bu udah kebaca. Muji loh, cuma untuk minta gratisan. Ada tuh, kulit bawang ada gratis tuh, bawa aja, nggak apa-apa semua. Kulit bawang merah dibuang, Mbak Yur. Untuk apa kok? Iya, gak niat itu ngasih gratisan namanya. Walah, ibu-ibu, pagi-pagi loh, udah ribut aja masalah gratisan. Bu Rumini, belanja juga, Bu. Bu, tahu nggak sih menantunya Bu Rosida? Udah hamil loh, Bu. Top chair ya suaminya tuh. Udah sebulanan ya nikah ya. Udah isi. Loh kalau Mbak Mila, belum ya, Bu ya? Udah jalan 5 tahun ya, Bu. Tapi belum isi. Ya udah, didoain aja lah itu si Mila biar cepet hamil. Ya emang udah 5 tahun, tapi ya mau gimana lagi? Gak mungkin saya paksa kan. Kalau ya Rosida duluan nanti dapet cucu ya alhamdulillah lah. iya sih bu, tapi kan rumah segede rumah ibu itu kalau nggak ada anak-anak ya nggak rame ya bu ya, sepi ya bu ya. Iyalah pastinya bu ya. Itu rumah Bu Rosida kecil, tapi ya banyak banget itu cucunya. Pusing juga sih ya. Ya enggak lah, saya wes sudah seneng lah sama anak mantu saya. Ya udahlah, saya cuma beli wortel aja nih Mbak Yur. Totalin berapa? 5.000 aja bu. Ini ya Mbak Yur duitnya. Ya udah Bu Ibu, saya duluan. Saya mau masak sop ini. Iya bu, hati-hati ya bu. Salam sama Mbak Mila. Iya bu, mari bu. Kayaknya Bu Rukmini tadi marah loh sama omongan kalian. Hah, masa sih? Kayaknya omongan aku tuh biasa-biasa aja deh. Lain kali kalau mau belanja jangan culit bu. Tuh pelanggan saya cuma belanjanya sedikit. Ibu juga kalau ngomong tuh pikir dulu, jangan nyakitin hati orang. Tuh loh, Bu Rukmini pasti kesel. Hati-hati loh, kalian disumpahin sama orang tua. Baru nyahok. Ih, takut banget aku. Semoga aja deh ibu itu gak nyumpahin aku. Sakit hati banget aku omongan si Susi tadi. Ya ampun, kok bisa-bisanya dia tuh ngomong kayak gitu. Loh, ibu kenapa bu? Kok kayak sebel gitu bu? Sebel Ibu Mil, gara-gara si Susi itu kalau ngomong tuh loh kayak nggak punya otak gitu loh, kayak nggak mikir gitu. Udah tahu ibu ini lagi pengen cucu, dia malah ngomongin si Rosida itu mantunya udah hamil, baru nikah sebulan. Kenapa coba dia tuh ngomongin kayak gitu? Dia tuh nggak menghargai perasaan ibu. Ibu ini udah pengen banget punya cucu, tapi malah ngomong gitu dia. Coba apa tujuannya coba dia ngomong kayak gitu? Maafin Mila ya bu. Mila belum bisa ngasih cucu ibu sampai sekarang.
Tapi Mila sama Mas Rafa tetap usaha kok, Bu. Sampai impian Ibu tuh terwujud. Yang sabar ya, Bu. Jangan dengerin omongan orang. Kalau kita dengerin mereka, pasti kita selalu sakit hati. Loh kok kamu yang minta maaf, Tondo? Kamu lo nggak salah apa-apa. Kamu itu udah yang terbaik buat ibu, buat Rafa. Susi itu loh, muncungnya itu loh. Yang bikin ibu kesel. Maaf ya, Nduk ya, ibu marah-marah ke kamu. Kamu lo nggak salah apa-apa ya. Ya udah, kamu kok usah pikirin. Maafin ibu. Iya, Bu. Mila ke kamar dulu ya, Bu ya. Ya Allah, kapan aku merasakan kehidupan kecil yang ada di rahimku? Aku ingin membahagiakan orang-orang yang menyayangiku, ya Allah. Alhamdulillah, masakanku udah siap. Tapi lo Mila kok belum sampai ya? Udah jam 9 ini. Kok belum nyampe juga ini anaknya? Ibu, lagi ngapain? Ini loh, ibu lagi masak nasi goreng, udah siap. Kamu mau makan? Ibu lagi nunggu mbakmu, belum datang-datang ya dia? Belum datang, Bu, Mbak. Bu, ada yang mau aku omongin loh, Bu, sama ibu. Ngomong apa, Tondo? Serius banget kok mukamu jadi sedih gitu. Kenapa? Ngomong sama ibu. Aku loh, Bu, hamil. Gimana ya, Bu, Mbak? Pasti Mbak sedih. Oh, alhamdulillah yuk, kamu lo wes hamil. Ya nggak apa-apa, mbakmu iku lo wanita hebat, wanita kuat. Lo pasti tuh seneng banget lo denger kamu tuh hamil. Kamu lo jangan sedih kayak gitu, nggak bagus. Ya pasti seneng mbak bu denger aku hamil. Ya tapi pasti mbak juga sedih. Aku lo baru 2 bulan nikah udah hamil, sedangkan mbak udah 6 tahun belum isi. Pasti kasihan bu mbak. Mbakmu itu loh wanita hebat, wanita kuat. Dia loh itu selalu ikhlas apapun ujiannya Kalau masalah ini Bu yakin pasti mbakmu senang. Yo, jangan pikirin yang aneh-aneh. Selamat ya, Dok. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mil. Ibu udah nunggu lama loh dari tadi. Iya, Bu. Tadi tuh macet jalan. Walah, iya. Mil, sini. Ibu mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa, Bu? Kayaknya serius nih. Mau ngomongin apa sih, Bu? Kayaknya kok serius banget nih kelihatannya. Mil, kamu harus lebih kuat, lebih sabar ya, Nak ya. Lebih ikhlas apapun yang kamu lalui. Jangan sedih, ya, Dok. Kenapa sih, Bu? Ada apa? Dok, si Ayu udah cerita apa belum sama kamu? Ayu gak ada cerita apa-apa, Bu, sama Mila. Kenapa sih, Bu? Alhamdulillah, Dok. Ayu hamil. Kamu seneng kan, Dok? Adikmu hamil? Jangan sedih ya, Dok ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayu hamil, Bu. Ya Allah, Mila lo pasti seneng banget, Bu. Mila gak sedih. Ya, Bu. Ibu pasti tahu kan Mila gimana, Bu. Walaupun Mila menantikan buah hati Mila, tapi kalau Ayunya hamil, Mila tuh seneng banget, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Mila nangis gini karena Mila seneng, Bu. Ya. Alhamdulillah, Dok. Ibu tahu kamu itu tuh wanita hebat, wanita kuat. Pasti kamu tuh seneng kalau adikmu tuh hamil. Makasih ya, Dok. Kamu udah jadi wanita yang hebat. Doain adikmu yang baik-baik ya, Dok ya. Iya, Bu. Mila pasti lo doain Ayu yang baik-baik, selamat, sehat sampai lahiran. Ibu jangan sedih, Bu. Mila ini nangis begini bukan karena Mila sedih,
sampai Mila itu bahagia banget lihat adik Mila ini hamil. Ibu udah jangan fokus sama Mila sekarang. Ibu fokus sama adik yang hamil ya Bu. Ibu jangan sedih. Terima kasih, Dok. Kamu udah jadi wanita yang hebat dan kuat. Makasih ya, Nak. Yuk, Mbak boleh masuk nggak? Mbak Mila, ya Mbak, boleh. Dek, kenapa kamu gak cerita sama Mbak? Kalau kamu hamil, biasa kamu cerita apa-apa sama Mbak, Dek. Ayu takut, Mbak. Kalau Ayu cerita sama Mbak, pasti Mbak sedih. Kenapa Mbak harus sedih, Dek? Adik lo, kesayangan Mbak. Pasti Mbak senang banget kalau adik itu senang. Ya, jangan tutupin apa-apa, Dek. Jangan takut Mbak akan sedih. Mbak justru senang banget. Mbak malah sedih kamu gak cerita sama Mbak. Maafin Ayu ya, Mbak. Iya, adikku sayang. Alhamdulillah, kamu udah hamil ya, Ayu. Semoga kamu tuh sehat selalu, lancar sampai lahiran nanti. Kalau mau apa-apa, bilang sama Mbak, ya. Mbak nangis kayak gini bukan Mbak sedih, tapi Mbak tuh seneng banget. Adik Mbak yang kecil dulu udah gede, dan sekarang mau jadi seorang ibu. Ya, kamu jangan segen sama Mbak. Jangan pernah takut buat Mbak sedih. Mbak malah bahagia sekali. Makasih ya, Mbak. Makasih banget udah jadi Mbak aku, nemenin aku selama ini. Makasih, Mbak. Setelah ini, semoga giliran Mbak ya, Mbak. Aku terus berdoa untuk Mbak. Makasih, Dek, doanya. Fa, itu loh, kamu dicari Pak Demu, Fa. Pak Demu udah nunggu di luar ya, ruang tamu. Iya, Bu. Rafa ganti baju sebentar. Tumben, Dek, kamu kesini. Ada apa? Aku Lombok yuk mau nanya. Itu si Mila, istrinya si Rafa itu sudah hamil apa belum? Lo udah 6 tahun kok belum isi, belum hamil-hamil juga Mbak Yu. Kenapa Pak Lek nanyain Mila udah hamil apa belum? Emangnya ada urusan apa Pak Lek? Ini tuh masalah penting untuk kalian dan keluarga ke depannya. Jadi Pak Lek datang ke sini untuk membahas ini. Urusan apa toh? Kamu lo nggak pernah-pernahnya ngurusin keluarga kami dari dulu. Sekarang tahu-tahu kamu ngurusin keluarga kami untuk kedepannya lagi. Emangnya ada urusan apa sih? Gini Mbak, maksud kedatanganku ini. Masalah ceweknya untuk Rafa ini nggak usah pusing. Saya ini udah siapin untuk si Rafa. Cantik kok, nggak kalah lah dari si Mila. Jadi kalian nggak usah pikirin itu. Loh, nggak usah lah kamu tuh ngurusin keluarga kami. Kamu tuh urusin aja keluarga kamu. Kamu datang-datang kucruk-kucruk ini suruh si Rafa nikah lagi sama perempuan. Biar aja Mila itulah jadi istrinya si Rafa satu-satunya. Walaupun belum punya anak mereka ini, tapi Mbak yakin mereka tuh sampai tua, awet, langgeng. Ngerti kamu? Ya nggak bisa toh Mbak. Ini nih masalah harta keturunan loh. Kalau misalnya Rafa nanti gak punya anak, siapa yang mau mewariskan harta-harta masku? Aku juga punya harta, jadi aku gak bisa mikirin harta kalian. Aku nih niat baik loh buat kalian, tapi kalian nganggep aku kayak gitu. Udah Rafa, ikutin kata Pak Le aja. Besok atau lusa, Pak De bawa perempuan itu ke sini. Pak De kenalin sama kamu. Kamu ini sama ibumu gak ngerti memang. Kalau kan gak ada penerus, untuk apa masku capek-capek ngumpulin harta selama ini?
Udahlah Pak D nggak usah maksa-maksa Rafa untuk nikah sama wanita lain. Rafa tetap sama Mila selamanya Pak D. Jadi Pak D nggak usah repot untuk ngurusin ini. Memang keras kepala kalian ini. Mil, kamu kenapa? Mas, Mil, kamu kenapa nangis kayak gitu? Mas, kayaknya kamu emang harus ikutin apa yang Pak Lek bilang, Mas. Kamu kan anak tunggal di keluarga ini. Kamu butuh penerus untuk keluarga ini, Mas. Lakukanlah, Mas, apa yang Pak Lek bilang. Aku ikhlas. Aku gak akan pergi kok dari kamu. Ya, Mas? Enggak Mil, aku nggak mau lakuin itu. Bagiku, keturunan itu nggak terlalu penting Mil. Harta, harta nggak dibawa mati. Lebih baik aku ingin hidup bahagia sama kamu Mil sampai aku tua. Aku nggak butuh wanita lain untuk ngasih aku anak. Tapi, Mas, itu tuh emang terbaik untuk kamu. Siapa yang bakal nerusin keluarga kamu ini, Mas? Masa harus stuck di kita? Gak mungkin. Kamu harus pikirin juga omongan keluarga kamu. Aku, Mas, pasti aku yang disalahin. Aku udah berpikir dari tadi, Mas. Memang kamu harus ikutin apa yang kata Pak Lek. Ya, Mas ya? Demi aku, demi ngejaga aku, Mas. Nggak usah kamu mikir kayak gitu Mil. Kita nggak minta makan sama mereka. Udahlah Mil, aku nggak mau bahas ini. Yang jelas aku nggak mau ikutin apa kata Pak Le. Aku lebih bahagia kayak gini sama kamu. Ya Mil? Tapi, Mas, tolong, Mas, pikirin lagi demi aku ya, Mas. Tolong. Apa sih mau si Burhan itu ganggu-ganggu keluargaku? Selama ini dia nggak pernah datang, tiba-tiba datang dengan kayak gitu. Aku nggak mau ikutin apa yang kata dia. Pasti dia tuh ngerencanain sesuatu itu. Aku yakin. Bu, Ibu kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel sendiri? Sebel Ibu Mil sama Pak Leknya si Rafa. Datang-datang ngelantur aja ngomongnya. Bu, tadi Mila denger kok pembicaraan Pak Le, Ibu sama Mas Rafa. Pak Le ada benernya juga kok, Bu. Mila sama Mas Rafa kan udah lama nikah, Bu, tapi kami belum punya anak. Jadi menurut Mila, nggak apa-apa kok, Bu. Mas Rafa nikah lagi. Asal nanti ada penerus untuk keluarga ini, Bu. Mila ikhlas, Mila nggak apa-apa. Mila akan tetap sama Mas Rafa. Ya, Bu ya? Bener Mil, kamu nggak apa-apa kalau Rafa nikah lagi. Siapa sih Mil perempuan yang mau nih madu? Gak ada Mil. Ibu yang tua gini aja nggak mau Mil. Kamu bener nggak apa-apa. Bahagia kamu Mil. Bu, mungkin ini emang udah takdir, Bu, dari Allah untuk Mila. Mila nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Bu. Kalau memang ini udah terjadi, ya terjadilah. Mila bisa pasrah, bahagia atau tidak, nanti agar Mila yang simpan, Bu. Yang penting sekarang, Mila ingin membahagiakan suami Mila. Kalau itu memang mau kamu Mil, ya ibu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang ngejalanin kalian, ibu cuma bisa bantu support aja. Ya Mil? Iya, Bu. Makasih ya, Bu, udah dengerin Mila. Mas, aku udah bilang sama ibu, kalau aku izinin kamu nikah lagi. Jadi, kamu nikah lagi ya, Mas ya? Kenapa sih Mil kamu sampai kayak gitu? Kamu udah nggak cinta lagi sama aku ya Mil? Karena aku cinta, Mas, sama kamu, makanya aku kayak gitu. Aku ingin banget lihat kamu tuh bahagia. Kamu juga ingin kan, Mas, punya anak? Aku mengalah, Mas, dengan diriku sendiri untuk kamu bahagia, Mas. Jadi tolong. Udahlah Mil, jangan paksa aku kayak gini. Aku nggak mau Mil nyakitin siapapun. Lebih sakit, aku dengar omongan keluarga kamu, Mas, yang bilang aku nggak bisa membuat kamu bahagia. Aku lebih ingin kamu menikah lagi, Mas. Aku lebih ikhlas kayak gitu. Aku lebih tenang melihat suamiku nanti akan punya anak. Jadi lebih baik kita pisah aja, Mas, daripada kamu nggak mau nikah sama wanita itu. Baiklah Mil, kalau memang itu mau kamu, aku akan ikutin apa mau kamu.
Tapi asal kamu tahu, aku gak akan cinta sama wanita itu. Aku cuma pengen cinta selamanya sama kamu, Mil. Makasih Mas, kamu udah mau ikutin apa yang aku mau Mas. Hei Mbak Yur, udah tahu belum gosip? Itulah anaknya Bu Rukmini, Mas Rafa itu dinikahin tuh sama perempuan biar punya anak loh katanya. Iya loh, aku juga dengar loh katanya kayak gitu. Kasihan banget ya Mbak Mila ya. Hah, yang benar. Dengar gosip dari mana, Bu? Duh, kasihan banget ya Mbak Mila. Padahal lo cantik, ayu, lembut banget itu loh orangnya. Aku dengar-dengar itu dari istrinya Pak Burhan itu loh, adiknya suaminya Bu Rukmini. Mereka tuh gosip banget kemarin di warung. Jadinya aku dengar dan aku sampein deh ke kalian. Tapi ya kemarin kan ibu itu nunjukin foto gitu kan, katanya itu calon istrinya Mas Rafa. Tapi kalau dilihat-lihat kayak temennya si Dinda itu loh, yang kasusnya Mbak Rani rumah ujung itu, yang suaminya selingkuh sama temen adeknya. Ih, tapi mirip banget loh. Apa jangan-jangan dia ya? Coba deh kamu cari tahu, Bu. Mana tahu beneran loh. Lagian mana ada sih wanita mau jadi istri kedua. Jadi istri-istri kayak gitu tuh biasanya kan perempuan-perempuan yang gimana gitu kan. Coba kamu cari tahu. Mana tahu bener kan. Jadi kita bisa selamatin Mbak Mila sama Mas Rafa. Iya, aku cari tahu deh. Jadi ini wanita yang mau dinikahin si Rafa. Iya mbak, namanya Cynthia. Cantik kan mbak? Cantik kan Rafa? Sekarang kalian bertiga ngomong lah. Mila, kamu dan Cynthia ini ngomong bertiga. Gimana nanti acaranya? Bagaimana kalian tinggal nanti? Ya? Cynthia, terima kasih ya kamu udah mau datang. Hai Mbak Mila, Mas Raka. Makasih ya udah undang aku ke sini. Aku lihat-lihat rumahnya bagus tapi sederhana ya. Muat kan untuk kita nanti tinggal di sini? Insya Allah, yang penting rumah ini penuh doa, penuh ketulusan, orang-orang mencintai kita, itu yang paling penting. Mbak Mila, aku tahu ini tuh nggak mudah. Dan aku tanya sama Mbak Mila, apa Mbak Mila ridho, ikhlas, Mas Raka nikah lagi sama aku? Gak ada yang mudah, Cynthia, dalam hubungan ini. Apalagi aku harus ikhlas menerima suamiku menikah lagi dengan wanita lain. Tapi aku memikirkan masa depan suamiku dan kebahagiaan suamiku, juga kebahagiaan keluarganya. Jadi aku ikhlas menjalani ini. Mbak, saya datang ke sini bukan untuk merebut suami Mbak ya Mbak ya, tapi saya memenuhi permintaan keluarga Mas Raka. Jadi saya ingin kita akur dan dewasa menjalani ini ya Mbak. Mil, aku tahu kamu terluka Mil. Apa kita batalin aja Mil ini? Gak usah lagi kita lanjutin Mil. Mas Raka ini lagi baik-baik ya, wajar keluarganya itu ingin penerus dari Mas Raka. Tapi sayang kalau terhalang sesuatu. Maksud kamu apa? Terhalang sesuatu? Kamu bilang Mila itu sesuatu yang menghalangi aku, iya? Ya gimana ya Mas, tapi memang semua manusia itu kan pasti pengen punya keluarga yang lengkap, punya anak, punya istri yang cantik, punya harta yang berlimpah. Gak munafik Mas, semua orang itu mengincar itu. Iya, kamu benar Cynthia. Pada akhirnya semua orang ingin keluarga lengkap. Anak itu adalah rezeki yang sangat istimewa. Tidak semua wanita mendapatkan keistimewaan itu, Sin. Mil, aku menikah sama kamu bukan karena anak loh Mil. Aku tulus sayang dan cinta sama kamu. Aku cuma butuh kamu Mil di hidupku. Cuma kamu Mil. Tapi kamu harus punya keturunan, Mas. Dan aku gak bisa ngasih itu ke kamu.
Pada akhirnya, dunia selalu melihat wanita dari apa yang wanita itu lahirkan, Mas. Dan aku gak bisa, Mas. Betul Mbak, Mas, wanita itu dilihat dengan apa yang dia lahirkan. Mungkin kalau memang belum bisa melahirkan anak, dianggap tidak berharga. Dan insya Allah aku bisa memberikan anak untuk Mas Raka. Dan kita bisa hidup bahagia bersama. Ya kan Mbak? Ya kan Mas? Bismillah, kita jalanin ini semua ya. Bu Mini, Mbak Mila, pada sehat nggak nih? Pada mau belanja apaan? Mbak, aku mau daging dong. Pengen bikin sup daging nih. Iya Mbak, bentar ya aku siapin dulu. Tapi loh sebelumnya mohon maaf banget nih ya, aku kayak lancang nih mau ngomong. Mbak, beneran ya kalau Mas Raka itu mau nikah lagi ya Mbak ya? Kamu telat Mbak Yur. Orang mau 2 minggu lagi tuh si Raka mau nikah lagi. Kamu kemana aja Mbak Yur, Mbak Yur? Aku loh mau nanya ibu dari kemarin tuh takut kesinggung gitu loh. Loh tapi loh aku denger-denger cerita nggak enak loh Bu. Cerita nggak enak apa? Saya loh udah denger banyak banget itu cerita nggak enak tentang pernikahan si Raka. Apaan emang? Bu Susi loh Bu bilang sama saya kemarin. Katanya calon istrinya Mas Rafa itu mirip sama perempuan yang ngerusak rumah tangganya Mbak Rani Ujung itu. Rumah Ujung itu loh Bu, tahu kan? Katanya tuh mirip banget loh Bu sama cewek itu. Dan kemarin kan Bu Susi datang tuh lamarannya Mas Raka. Katanya emang bener-bener mirip, cuma rambutnya aja yang beda. Tapi dia tuh takut loh Bu ngasih tahu ibu. Dan katanya dia tuh pengen ngomong sesuatu juga sama ibu, penting gitu katanya. Coba lah ibu datang ke rumahnya Bu. Gimana nih Mil? Kita datang aja tempat Bu Susi. Ya udah, Mbak Yur, makasih infonya. Makasih ya Mbak Yur infonya. Hei, burung Mini sama Mila. Ada apa nih sini? Sus, aku to the point aja ya. Tadi aku dengar dari Mbak Yur, katanya ada gosip ya tentang perempuan calonnya si Raka itu. Kasih tahu aku, Sus. Oh, Ibu udah dengar dari Mbak Yur ya? Gini loh Bu ceritanya. Kemarin itu Bu, waktu Mas Raka tunangan itu, aku tuh lihat perempuan itu ya. Mirip banget loh Bu sama cewek itu. Cewek yang udah ngerusak rumah tangga Mbak Rani. Dan aku juga ingat waktu aku tuh pernah ke warung kan. Istrinya Pak Burhan, ipar ibu itu, nunjukin foto. Katanya ini itu calonnya Mas Raka. Dan aku lihat mirip banget Bu sama cewek itu. Terus aku juga kaget loh Bu. Ternyata namanya Cynthia juga. Dan aku tuh makin yakin kalau perempuan itu gak bener Bu. Terus kemarin kan aku baru liburan tuh Bu ke Bali. Aku juga lihat tahu gak sih Bu, aku tuh ya Allah kaget banget Bu. Apa benar semua ini Bu Sus? Ya Allah, gak nyangka banget. Bu, gimana nih Bu? Yang sabar kamu ya Mil, kita harus cari tahu semuanya nih Mil. Bu Susi, apalagi Bu yang harus kami tahu Bu, kasih tahu. Terus Bu, kemarin itu kan saya liburan tuh ke Bali sama suami saya. Terus saya lihat Pak Burhan sama cewek itu Bu, lagi di hotel, tempat kami nginep juga. Saya tuh tanda banget karena saya tuh pakai baju yang saya pakai ini kan. Dan dia pakai baju juga seperti apa yang saya pakai ini. Ini kan limited edition, jadi saya tuh perhatiin bener-bener. Ternyata si Cynthia itu loh Bu peluk-peluk sama Pak Burhan. Apa jangan-jangan mereka ada jalanin hubungan Bu? Apa mereka tuh merencanakan sesuatu Bu? Kurang ajar mereka tuh. Berani-beraninya melakukan hal kayak gitu. Saya harus cari tahu kebenarannya ini. Terima kasih ya Bu Sus sudah ngasih tahu kami.
Kalau nggak ada Bu Sus, nggak tahu lah Bu nasibnya. Ibu, Mil, udah pulang. Itu ada si Cynthia. Tadi dia minta tambahan uang serahan, jadi udah aku kasih, Bu. Lah, minta tambahan lagi dia. Kemarin udah Ibu kasih loh. Kok kurang terus itu tambahan aja dari kemarin. Habis banyak loh Rak dari kemarin itu. Udahlah, Bu, biar aja daripada kita berurusan sama Pak Le. Males, Raka. Mas, kamu udah makan belum? Ini aku bawa kue loh, belanja tadi ke toko sana. Enak banget kayaknya. Aku siapin dulu ya, Mas. Makasih ya, Mil. Si Cynthia nelfon siapa tuh? Kok kayak mesra banget sih teleponannya? Coba deh aku dengerin. Iya sih, alasannya aku tadi bilang untuk nambah-tambah uang hantaran, soalnya masih ada beberapa barang yang belum aku beli. Langsung dikasih aja tuh, langsung ditransfer tadi. Nanti deh aku bagi sama kamu ya. Terus kapan nih kita staycation? Aku udah capek banget nih, kayak ruwet banget nih pikiranku. Tapi aku juga takut ketahuan loh Mas. Nanti kalau ketahuan gimana nih, bisa masuk penjara nggak kita? Apalagi kalau misalnya urusannya udah sampai keluargaan gitu. Aman, istri sama ibunya tadi nggak ada kok aku dateng. Belanja katanya. Tapi ntar lagi kayaknya aku mau pulang deh. Udah capek nih ngurusin ini semua. Yaudah ya, kita tunggu nanti malam aja. Kamu jangan lupa loh, jangan sampai nggak datang ya Mas. Cynthia lagi nelfon siapa ya? Apa pacarnya? Apa Pak Le? Ya ampun, aku tuh penasaran banget loh, pengen tahu lu siapa. Mesra-mesraan banget lagi nelponnya. Uh, Mbak Mila udah pulang. Dari mana Mbak sama Ibu? Belanja ya? Sin, aku mau nanya sama kamu, tapi kamu jawab jujur ya, Sin. Tolong banget kamu jawab jujur. Mau nanya apa Mbak? Silahkan nanya. Kamu ada hubungan apa, Sin, sama Pak Le? Kamu datang ke rumah ini sebenarnya niat kamu baik atau ada niat buruk, Sin? Loh, Mbak kok nanyanya begitu Mbak? Maaf ya, Sin, aku bukannya mau nyari musuh atau mau nyari masalah apapun. Tapi aku tuh pengen tahu kamu tuh sebenarnya tuh siapa dan apa tujuan kamu tuh sebenarnya datang ke rumah ini. Apa kamu tulus ikhlas mau jadi istri keduanya Mas Raka atau kamu hanya untuk bermain-main aja, Sin? Itu yang aku pengen tahu. Aku nggak mau mengecewakan siapapun. Makanya aku juga tadi denger kamu nelpon kayaknya sama cowok ya. Kamu nguping Mbak omongan aku tadi sama di telepon. Kok kamu kayak gitu sih Mbak? Nggak boleh loh kayak gitu. Sin, lebih baik kamu mundur Sin dari pernikahan ini. Lebih baik kamu minta maaf sama ibu, sama Mas Raka. Jangan sampai mereka marah Sin. Kalau tahu kamu tadi teleponan sama cowok dan berencana buat apa itu staycation kayak gitu. Sin, aku bukan ngajarin kamu, tapi perlakuan kamu udah salah loh Sin. Kamu bohongi keluarga ini demi nafsumu sendiri. Hah? Apa? Batalin Mbak? Ya ampun Mbak, gimana sih kamu bisa ngomong kayak gitu? Ini udah 2 minggu lagi loh Mbak caranya pernikahan sama Mas Raka. Enak aja kamu bilang batalin. Mbak, kamu tuh tahu kan anak muda tuh kayak aku gimana? Aku itu nelfon sama cowok, itu tuh teman. Gimana sih? Kamu memang dari awal tuh nggak setuju kan Mbak atas pernikahan ini? Kamu di depan mereka juga cuma pura-pura baik, pura-pura merasa paling tersakiti, pura-pura pengertian, ya kan Mbak? Padahal dalam hati kamu itu kamu tuh benci kan sama aku Mbak sebenarnya. Aku nggak ada mikir hal-hal kayak gitu, Sin. Aku cuma pengen bahagiain keluarga ini. Aku pengen suamiku bahagia. Aku nggak suka dengan pernikahan ini. Asal kamu tahu, aku lebih bahagia dari Mas Raka, Sin. Tapi aku denger kamu kayak gini,
Dan tahu kamu, aku dapat berita apa? Aku dapat berita kalau kamu tuh selingkuhan Pak Le. Apa bener sih itu semua? Ada apa ini, Cynthia, Mila? Kenapa teriak-teriak marah-marah kayak gitu? Bu, kayaknya bener Bu, Cindy ada main di belakang dengan laki-laki lain. Entah itu cowoknya, entah itu Pak Le, aku nggak tahu Bu. Tadi aku dengar Cynthia ngobrol sama cowok dan nanti malam dia mau pergi sama cowok itu Bu. Coba Ibu tanyain deh, minta jelasin sama dia tentang masalah Pak Le itu Bu. Gak ada Bu, Mbak Mila bohong. Mbak Mila, pantas aja ya sampai sekarang kamu tuh gak dikasih anak. Sifat kamu aja kayak gitu, iri dengki. Bukannya seneng suaminya tuh nikah lagi, bakal punya anak entar sama aku. Ini malah kayak gitu. Mbak, masalah aku tuh kasihan banget punya istri kayak kamu. Gak pernah bahagia kayaknya ya, dengan sifat kamu kayak gitu. Gak punya anak lagi, gak bisa ngasih keturunan. Banyak omong. Kamu Mbak berubah Mbak kayak gitu. Udah, jangan pada berantem lagi, ribut didengar tetangga malu. Cynthia, kamu panggil Burhan ke sini, suruh dia datang ke sini. Saya tunggu sekarang ya. Ada apa ini Bu? Kok pada ribut-ribut gini? Nanti aja Raka, pas Pak Lek mau datang ke sini baru Ibu jelasin ya. Ada apa Mbak? Kenapa kamu suruh aku kesini Mbak? Burhan, aku loh denger berita-berita gosip-gosip dari luar tentang kamu. Apa bener kamu ada main sama Cynthia? Jujur Burhan, ini loh 2 minggu lagi pernikahan Raka sama Cynthia. Kok kamu tega ngelakuin ini pada keluarga kami Burhan? Main sama Cynthia gimana maksudnya Mbak? Cynthia ini udah aku anggap anakku sendiri loh Mbak. Kamu gak usah mikir aneh-aneh Mbak. Apa benar Pak D ngelakuin itu Pak D? Kenapa Pak D sama keluarga kami Pak D kayak gitu? Aku loh udah anggap Pak D sebagai ayah sendiri. Tapi kenapa Pak D kayak gini sama kami? Jujur aja kamu Burhan. Kalau kamu gak jujur, aku mau laporin kamu ke polisi loh atas penipuan. Ini penipuan Burhan. Kamu masuk keluarga kami untuk menyingkirkan kami kan Burhan? Demi harta emasmu itu. Jangan Mbak kamu laporin aku ke polisi. Oh, aku bakal jujur Mbak sama kamu. Maaf Mbak, sebenarnya Cynthia ini adalah simpenanku. Aku lagi terlilit utang Mbak. Kemarin aku main judol. Makanya aku punya ide ini untuk menikahkan Cynthia sama Raka agar aku bisa bayar utang-utangku Mbak. Maafin aku Mbak. Maaf. Tega banget Pak Lek sama keluarga kami. Aku pengen Pak Lek keluar dari rumah ini dan jangan pernah injakkan kaki lagi di rumah ini. Kami udah benci sama Pak D dengan hal kayak gini Pak D. Pak D bakal merusak rumah tanggaku kalau aku jadi nikah sama Cynthia ini. Pak Lek tega banget. Kok yo tego kowe karo aku Burhan. Opo sih salahku Burhan karo kowe? Kon niku ya Allah. Jahat tenan koweku. Mil, antar ibu Mil ke kamar. Dada sama kepala ibu ini sakit Mil, ya Allah. Mbak, maafin aku Mbak. Ampun Mbak, mohon maaf aku Mbak. Udah 2 bulan ibu sakit, sampai-sampai aku lupa. Kayaknya aku juga telat nih haid. Coba deh aku tes, mana tahu ya. Ibu! Mas, ibu secepat ini ninggalin kita, Mas. Padahal aku punya kabar gembira untuk ibu yang selama ini kita tunggu-tunggu. Tapi ibu ninggalin kita, Mas, tanpa aku kasih tahu ibu kalau aku hamil. Iya Mil, aku juga sedih kayak gini.
Ibu nggak tahu kalau kamu hamil. Dan pastinya kalau ibu tahu, pasti ibu bisa sembuh. Ibu pasti bahagia banget. Tapi apa mau dibilang, Mil? Ini udah takdir. Mungkin Allah gantikan anak itu untuk menggantikan ibu, Mil. Kita harus ikhlas. Iya mas, anak ini jadi cahaya yang memeluk luka kita kehilangan ibu.